Unit senapan dan tank bermotor Distrik Militer Barat Rusik menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Setelah melakukan pengintaian pramisi, informasi diterima tentang penambahan kekuatan musuh. Pengintai mendeteksi pergerakan kelompok bersenjata dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina. Awak senapan mesin kaliber besar dahsyat membanjiri pos pengamatan musuh. Sistem ATGM Metis menghancurkan pos pengintaian optik AFU. Peluncur granat mesin otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm menyerang dan membuat bingung para musuh. Awak tank T-72B menyerang benteng musuh dengan tembakan sebagai serangan penutup. Tindakan terkoordinasi dari unit senapan dan tank bermotor berhasil menghalau serangan musuh, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan penjajah dan melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 13 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 4 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menyerang 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer serta 20 sarana artileri musuh. Pasukan terjun payung Tula Rusia melenyapkan tenaga musuh ke arah Soledar. Serangan roket MLRS dari pasukan terjun payung yang berbasis di Tula memusnahkan sekelompok infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Selama pengintaian udara, area dengan kelompok besar tenaga musuh diidentifikasi. Kru Grad MLRS, setelah menerima tugas tersebut, segera bergerak ke area tersebut dan menggempur posisi musuh dengan proyektil pembakar terarah 122 mm. Peluru ini menghancurkan posisi tersembunyi AFU. Setelah itu, pasukan menggunakan proyektil terarah fragmentasi berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan pasukan musuh. Demikian video Kementerian Pertahanan Rusia. Dikembangkan pada tahun 1960-an, BM-21 Grad telah menjadi sistem peluncuran roket ganda MLRS yang paling banyak dan digunakan secara luas di dunia. Mengingat fakta bahwa satu peluncur mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara penuh di wilayah yang luas dalam waktu kurang dari 20 detik, maka nama Grad, kata dalam bahasa Rusia untuk hujan es, sangat cocok. Desain Grad yang sederhana dan kemampuannya untuk mendistribusikan muatan bahan peledak dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah membuatnya banyak diadopsi, disalin, dan diadaptasi selama 60 tahun terakhir. Saat ini BM-21 Grad beroperasi dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan dan modifikasi dari kendaraan ini. BM-21 Grad memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri memiliki bobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan hulu ledak pembakar, kimia, asap, penerangan atau klaster. Hulu ledak klaster berisi submunisi anti-tank atau anti-personil. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh BM-21 Grad meliputi area seluas 0,8-1 hektar. Senjata ini sangat efektif terhadap target area, seperti konsentrasi pasukan dan kendaraan, lapangan terbang, dan sebagainya. Dibutuhkan 2 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur Grad untuk meninggalkan posisi tembaknya. Waktu pemindahan singkat memungkinkan untuk menghindari kebakaran kontra baterai.
Sistem BM-21 sering digunakan untuk serangan tipe shoot and scoot. Rentang operasional sistem Grets dapat bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi biasanya mencapai sekitar 20 hingga 40 km. Kurang lebih 26 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia kembali melancarkan serangan terhadap Ukraina, menggunakan rudal jelajah Iskander-K dan 31 UAV tipe Shahed. Rudal jelajah Iskander-K dan 29 Shahed musuh dihancurkan oleh pertahanan anti-pesawat. Sayangnya, akibat serangan teroris Rusia, terdapat korban jiwa dan luka di kalangan warga sipil. Bangunan tempat tinggal pribadi dan infrastruktur sipil lainnya hancur dan rusak, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Ігор, я вас вітаю! Давай ще третю. Awak Howitzer D-30 dari kelompok pasukan Center menetralisir perangkat keras lapis baja ringan AFU dan mortir bergerak yang disamarkan berdasarkan truk pickup. Personil militer Rusia menggunakan proyektil fragmentasi HE-122 mm untuk menyerang target yang diidentifikasi oleh operator drone. Akurasi senjata yang tinggi memungkinkan untuk menghancurkan kendaraan musuh yang terdeteksi dan secara efektif menghancurkan benteng nasionalis Ukraina. Demikian videonya Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, Howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar Howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini Howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HE-FRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus.
Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, шельфа континентального, и некоторых других вопросов. Начнет нашу сегодняшнюю встречу, дискуссию министр природных ресурсов Козлов Александр Александрович. Пожалуйста, Александр Александрович. Data Ukraina melaporkan tanggal 3 Oktober Rusia total kehilangan 279.440 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 360 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 8 kendaraan infanteri, 40 unit artileri dan 20 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.417 tank dan lapis baja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.